pagi. Iya, pagi Kak. Kalau boleh tahu dengan siapa ya? Kenalin, nama aku Anita Dwi Rahayu. Kakaknya bisa manggil aku Anita ya Kak. Baik, Kak Anita ya. Perkenalkan juga, nama saya Naila Hadi Paramita. Kakak bisa panggil saya Naila aja ya, Kak. Oke Kak Naila. Ngomong-ngomong nih, kalau boleh tahu, gimana kabar kakak Anita hari ini? Dibilang baik sih, kayaknya nggak baik ya Kak ya. Terus kakak kesini tuh tadi naik apa ya? Aku kebetulan tadi ini tuh diantar sih Kak. Soalnya motorku lagi di bengkel. Kalau betul rumahnya di mana ya? Jauh apa enggak nih dari sini? Jauh banget sih Kak, sekisaran 45 menit. Lumayan ya. Iya. Kak Anita sendiri sekarang lagi kuliah atau emang lagi kerja? Kebetulan aku sekarang ini lagi menjalani kuliah sih Kak. Semester berapa nih Kak? Semester 3 Kak. Semester 3 tuh kok nggak salah lagi berat-beratnya ya maksudnya. Iya Kak, bener ya ampun, kerja kelompok di mana-mana Kak. Baru sampai rumah nanti ada grup ini bilang ini, grup ini bilang ini, grup ini bilang ini, sampai capek banget, bingung mau yang mana dulu yang dikerjain. Jadi culture shock ya berarti ya? Iya Kak, apalagi kan aku PP ya Kak ya. Jadi mungkin itu yang mau diceritain ya? Iya, betul banget Kak. Kak Anita sebelumnya udah pernah lakukan konseling atau belum nih? Aku belum pernah sih Kak. Belum pernah ya. Berarti belum tahu ya tahapan-tahapan konseling ataupun dari konseling itu sendiri. Iya Kak, jadi apa ya, aku masih pertama kali ini sih mengikuti sesi konseling. Jadi masih awam ya mengenai konseling. Jadi di sini saya izin menjelaskan ya Kak mengenai sesi konseling ini tadi. Jadi pertama-tama sesi konseling ini itu hanya dilakukan saya dan juga kakak di sini sebagai konseling. Dalam sesi konseling ini saya akan membantu kakak untuk mencari solusi atas permasalahan yang dari permasalahan kakak, terus solusi lah ya kan. Lalu di sini saya juga membantu kakak untuk melihat nih peluang-peluang mana, pandangan-pandangan baru mana yang mungkin kakak sebelumnya tuh belum pernah lihat ataupun kakak nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Baik Kak. Tapi perlu digarisbawahi nanti apa yang ada di sini itu semua keputusan kakak ya. Semua apa yang terjadi mengenai kedepannya, apa yang mau kakak ambil itu ada di kakak sendiri keputusannya. Bisa dimengerti Kak? Bisa Kak, bisa dimengerti. Jadi untuk sesi konseling ini juga ada 2 asas. Yang pertama yaitu asas keterbukaan. Kakak di sini bebas buat bercerita apapun, apa yang kakak perlu kesahkan tanpa ditutup-tutupi. Jadi kayak kakak bisa kok cerita apapun itu tanpa harus ada disembunyikan dari saya. Iya. Lalu yang kedua yaitu asas kerahasiaan. Kan di sini kita konseling ya 2 orang. Jadi untuk cerita kakak di sini nanti nggak akan keluar kemana-mana, yang mana saya akan menjaga rahasia kakak ini, cerita kakak ini. Iya, baik Kak. Lalu untuk batasan-batasannya ya Kak, di sini untuk batasan-batasan kakak boleh bercerita apapun yang kakak mau, apapun keluh kesah kakak bisa meluapkan emosi kakak, tapi kakak nggak boleh untuk menyakiti diri sendiri ataupun saya dan barang-barang sekitar ya. Iya Kak. Lalu untuk estimasi waktu ya untuk konseling itu bisa di 25 menit sampai 30 menit. Jika mungkin ada tambahan waktu, kita bisa bicarakan lagi ya Kak. Iya Kak, baik. Udah dipahami ya semuanya? Sudah Kak, sudah paham. Apakah untuk posisi duduknya sudah pas atau Udah Kak, udah pas. Baik. Jadi di sini Kak Anita bisa bercerita lagi, bercerita kembali mengenai apa yang ingin kakak rasakan. Silahkan Kak. Jadi aku ini tuh mengalami kecemasan Kak. Jadi di sini Kak Anita bisa bercerita apapun mengenai masalah Kak Anita ya, apa yang ingin Kak Anita luapkan mengenai keluh kesah Kak Anita
bisa diceritain dari sekarang. Baik Kak, jadi sekarang kan aku kan lagi menjalani kuliah ya Kak ya. Kebetulan aku sekarang ini di semester 3 Kak, yang dimana lagi dikejar-kejar sama deadline, terus dikejar-kejar sama tugas, presentasi, terus pokoknya banyak banget Kak tugas-tugas yang gong. Nah kan ini kan lagi banyak banget ya tugas kelompok ya. Nah di situ tuh bukan yang kayak selesai project terus udah gitu loh Kak, ternyata tuh enggak, ada ini sih, kayak habis kita presentasi ya itu revisi lagi terus ke kom, dan itu aku pulang itu malam-malam banget Kak. Aku tuh kayak apa ya, gimana ya, kayak cemas sama kesehatanku juga gitu loh Kak, terus juga cemas sama nilaiku besok itu gimana kalau semisal aku terlalu fokus sama satu matkul yang itu tadi, yang tugasnya gong banget, sedangkan aku tuh udah jarang megang tugas-tugas yang lain gitu loh Kak. Aku tuh takut kalau semisal nilaiku tuh yang lainnya tuh ikut rendah gitu loh Kak, kayak gitu. Jadi kamu merasa Kak Anita sih merasa cemas ya mengenai nilai-nilai yang Kak Anita yang mata kuliah lainnya, Iya sedangkan Kak, satu mata kuliah atau beberapa ya yang lagi sibuk-sibuknya nih. ada dua sih Kak, ada dua, iya ada dua Kak. Aku boleh tahu nih tugasnya tuh yang emang harus ketemuan kelompok atau bisa dikerjakan dengan online nih? Itu harus ke teman kelompok sih Kak. Kalau ngerjain online tuh takutnya tuh ada yang miskom terus salah pemahaman gitu Kak, takutnya kayak gitu. Lalu dari Kak Anita sendiri nih, apakah pasti kan ada tabrakan ya jadwal mengenai kerja kelompok nih? Apakah Anita tuh pernah untuk mencoba mengatur lagi jadwalnya atau hanya mengikuti jadwal-jadwal kelompok lainnya? Kalau aku sih ngikutin anak-anak yang lain sih Kak ya. Jadi kayak kalau semisal aku bisa, aku ya berangkat kerja kelompok. Tapi kalau semisal nggak bisa, aku pasti usahain bakalan nyusul gitu Kak, kayak gitu. Oh berarti nggak pernah absen sama sekali yang kelompok ini? Iya, tapi kemarin tuh pas manajemen, oh enggak. Kemarin aku datang kok pas datang, nggak pernah absen sih Kak. Takutnya tuh kayak kelewatan gitu loh Kak, ada yang nggak paham, takutnya gitu kalau nggak datangin kerja kelompok kayak gitu. Lalu mengenai cemasnya kesehatan nih, ya kan? Apakah Kak Anita pernah sakit atau merasa kurang enak badan ketika Kemarin selama kuliah sih aku tuh sempet gak enak badan Kak, sempet panas, tapi itu kebetulan di weekend Kak. Nah sama orang tua aku udah dibawa ke dokter sih. Terus kemarin juga pernah sakit, dan itu sakitnya itu butuh waktu buat izin sih Kak, katanya dokter juga kecapean kayak gitu sih Kak. lalu apa ada lagi selain itu untuk masalah kesehatannya? Udah sih Kak, itu doang. Lalu untuk nilai nih, nilai Kak Anita ini kan pasti merasa cemas sekarang takut nilainya turun nih. Apakah Kak Anita selama ini tuh pernah Dan apakah selama ini tuh Kak Anita nilainya tuh pernah turun atau tetap stabil? semester 1 sih alhamdulillah tinggi ya Kak ya, semester 2 turun Kak, kayak gitu. Oh, jadi takut semester 3 makin turun? Iya, padahal tuh semester 2 tuh aku tuh nggak pernah skip tugas Kak, selalu ngumpulin tugas, tapi nggak tahu ya kenapa kok nilainya tuh turun kayak gitu. Nah aku tuh takut tambah semester tuh tambah turun Kak, kayak gitu. Jadi Kak Anita lebih ke takut nilainya turun ya. Jadi untuk kecemasan Kak Anita mengenai kesehatan dan nilai turun ini, apakah skalanya tetap sama atau lebih takut nilai turun? Aku lebih takut nilai turun sih Kak. Oh jadi daripada kesehatan? Iya, kalau kesehatan kan kita kan kalau sakit kan bisa ke dokter ya Kak ya. Terus kalau nilai turun kan kita nggak bisa nego sama dosen kan Kak, kayak gitu. Jadi lebih takut nilainya turun ya. Lalu mengenai nilai nih, ya kan, kecemasan nilai, apakah itu mempengaruhi pikiran Kak Anita setiap harinya atau hanya tertentu? Kalau setiap hari sih enggak sih Kak. Kadang kalau
kadang-kadang tuh terlintas gitu kak kepikiran, kadang ya nggak setiap hari pokoknya, kadang juga kepikiran, terus kadang pas capek itu juga kepikiran nilai kayak gitu kak. Lalu di situasi apa nih Kak Anita merasa bahwa kecemasan itu tuh semakin berat? Maksudnya kayak gimana kak? Jadi kan Kak Anita kan merasa takut nih, cemas akan nilainya. Jadi kayak apakah ada situasi tertentu nih yang buat Kak Anita tuh merasa kayak kecemasan itu semakin bertambah? Mungkin ketika pas OAS ya kak ya, kemarin itu pas UTS semester 3 itu ya kak ya, kemarin tuh pas waktunya statistika nih kak. Nah statistika tuh yang lolos di kelasku tuh cuma 12 anak sih kak, dan yang lainnya tuh nggak ada yang lolos. Dari situ aku mulai takut kak. Apakah UTS-nya tuh terlalu rumit atau seperti apa nih? Kalau rumit sih ya, kalau rumitnya tuh enggak kak, itu kayak soal pemahaman kak. Maksudnya kayak dosennya tuh kalau jelasin tuh kadang ngerap gitu kak pas matkul itu. Jadi kayak apalagi ya statistika ini dulu itu kan aku dulunya tuh ambil IPS ya kak ya. Jadi kayak nggak terlalu fokus di statistika gitu loh kak. Jadi kayak kebingungan gitu kak. Apalagi aku baru aku tuh nggak seberapa bisa SPSS ya kak. Bahkan baru tahu aplikasi itu tuh waktu kuliah kak. Waktu SMA itu aku nggak tahu aplikasi SPSS itu tadi. Lalu Kak Anita pernah mencoba untuk bilang ke dosennya untuk berbicara pelan-pelan agar memahami atau tetap Enggak sih mengikuti kak, dosen? tetap ngikutin dosennya. Lalu apakah perasaan kecemasan ini tuh baru munculnya di semester 3 atau di semester lalu? Semester 3. Oh jadi awal mulanya itu di semester 3 ya? Iya, soalnya aku tahu kalau semester 2 itu aku nggak mikir nilai, soalnya mungkin aku tuh udah pede ya kak ya, kalau nilaiku tuh bakalan naik gitu. Ternyata enggak tambah turun. Terus ketika pas semester 3 itu aku kayak mikir, kira-kira nilaiku tuh tambah turun apa tambah naik ya, kayak gitu kak. Secara kan matkulnya kan ya juga susah-susah kak. Terus aku juga jarang gitu loh kak, belajar di rumah itu jarang. Jadi kayak full itu di daerah kampus terus gitu kak. Ya buat kerja kelompok itu tadi. Oh jadi cuman kerja kelompok, sebatas kerja kelompok ya? Iya. Lalu selama semester 3 nih, sekarang udah mau memasuki akhir atau masih di pertengahan di semester 3 nya? Kalau ini tuh mau masukin akhir sih kak, mau UAS. Kayaknya Desember itu udah mulai UAS kak. Baik, jadi selama dari awal semester 3 nih, kan udah pasti mulai muncul kecemasan-kecemasan ya. Apakah Kak Anita tuh waktu di pertengahan ketika merasa kecemasan itu semakin bertambah ya, karena kan akan banyaknya tugas-tugas yang ada, apakah Kak Anita sudah pernah mencoba untuk mengatasi kecemasan itu? Kalau mencoba sih kayaknya gimana ya kak ya, kalau untuk mengatasi sih aku masih belum bisa ya kak ya, soalnya kan juga nilainya kan juga belum muncul juga sih kak. Soalnya kalau misal mengatasi kan kita bisa kayak biasanya kan UTS-nya kan itu kan kayak soal-soal gitu kan. Kalau ini tuh enggak kak, project kelompok gitu. Jadi berbasis project semua Iya, atau ada yang soal-soal gitu? berbasis project semua sih kak. Tapi juga di sisi lain juga enak sih kak, kalau semisal project kelompok itu kita tuh kayak gak kedatangan soal gitu loh. Paling juga cuman ada beberapa pertanyaan dari dosen, dan alhamdulillahnya sih kelompokku itu juga bisa ngejawabnya gitu kak. Jadi kayak UTS-nya itu nggak individu kak. Lalu untuk lingkungan kuliah Kak Anita nih ya, apakah teman-teman atau kelompok-kelompok Kak Anita tuh bekerja sama dengan baik atau kadang tuh individualnya masing-masing? Alhamdulillahnya nih kak ya, kelompok itu kayak orangnya tuh bisa bekerja sama itu loh kak, dan juga bisa dibilang sabar-sabar sih kak, kayak gitu kak. Jadi kalau misal ada yang nggak paham, ada yang mau jelasin kayak gitu kak. Jadi saling membantu ya Kak? Iya bener banget kak. Lalu untuk lingkungan kampusnya nih, apakah Kak Anita merasa didukung mengenai akademik atau tidak? Maksudnya kayak gimana kak?
lingkungan kampusnya kayak teman-teman di luar kelas, lalu kampusnya apakah mendukung mengenai akademiknya Kak Anita atau Nah, enggak nih? kalau itu sih mendukung sih kak, kan aku kebetulan punya circle di luar kelas itu loh kak, yang beda-beda kelas. Nah di situ tuh kalau semisal ada yang tanya itu mereka itu kayak saling membantu gitu kak. Kalau nggak bisa ya dibantu, kayak intinya tuh membantu satu sama lain sih kak. Lalu untuk dosennya atau lingkungannya kampusnya? Kalau dosennya sih aku nggak bisa ngejawab ya kak ya kayak gimana. Kalau lingkungannya sih menurutku kayak kurang aja sih kak. Kurang itu dalam segi apa ya? Eh, ini tuh buat orang bukan orang di kelasku sih kak, orang-orang luar. Jadi kayak nggak tahu ya, aku tuh agak kurang serk aja sama lingkungan di sini. Kalau misal kayak ikut kepanitiaan itu juga orang-orangnya juga kurang kayak gimana gitu kak. Aku jadi agak nggak suka. Oh, jadi untuk kepanitiaan merasa agak kurang srek ya. Iya kak. Baik. Untuk Kak Anita sendiri, apakah Kak Anita tuh cukup mudah berbaur? Kalau dikata kebanyakan teman-teman sih aku tuh mudah akrab ya kak sama orang, kayak friendly mungkin ya kak ya, kayak gitu. Lalu apakah ketika bersama teman-teman nih, ya kan, bekerja kelompok atau membahas mengenai keluar main-main, tapi tetap membahas tugas, itu apakah kecemasan perkara nilai itu semakin dipikirkan atau kayak dibawa enjoy aja? Kalau main sih kak ya, kalau aku main itu aku nggak kebahas tugas sih kak. Kalau ya mungkin ngebahas sedikit-sedikit gitu, tapi ya nggak, mainnya tuh ya nggak sambil nugas gitu. Soalnya tuh emang kita tuh udah waktunya kayak have fun, terus kayak quality time gitu kak. Jadi di sini tuh Kak Anita, jadi Kak Anita lebih kalau sama teman-teman jarang bahas tugas ya. Iya kak. Tapi kalau misal Kak Anita nih kadang kerjain tugas sendirian, itu karena terpikirkan atau kayak Kak Anita bawa enjoy aja? Kalau aku sih agak itu ya kak, agak pikiran sih kak, takut tugas itu ini bener apa enggak ya, kayak gitu kak. Misal nih dalam seminggu nih, Kak Anita biasanya yang selalu memikirkan itu berapa hari atau dalam seminggu tuh berpikir terus mengenai nilai? Kalau berpikir terus sih kayaknya enggak ya kak ya, mungkin waktu santai-santai aja gitu, terus kayak ya kepikiran terus kak. Kadang tuh aku pas weekend gitu ya kak ya, satu minggu tuh aku tuh pengen banget waktu istirahat di rumah, tapi tuh kayak tugas-tugas tuh terus menghantui kak. Oh, jadi tetap nugas? Iya, kadang tuh juga sampai ke kampus kak, kerja kelompok. Jadi aku kayak mengutamakan kerja kelompok daripada acara keluarga aku kak. Aku sampai nggak ikut ke acara keluarga aku gitu. Lalu untuk orang tua nih kak, apakah orang tua itu mendukung akademiknya kakak atau malah kayak ngebebasin kakak mengenai akademik ini? Kalau orang tua saya sih ngebebasin soal akademik sih kak. Kemarin tuh aku tuh juga sempat cerita ke orang tua aku, nilaiku kayak segini, terus katanya ya udah nggak apa-apa, itu juga hasil kerja keras kamu. Terus aku bilang juga ke orang tua aku pengen pindah kampus. Terus kata orang tua mau pindah kemana, kalau mau pindah kan aku juga udah semester 3 kan ya kak, kan nggak mungkin juga ya kak ya, apalagi aku di sini tuh mandiri kak, jadi kayak sayang gitu loh kak. Terus katanya ibu aku tuh ya terserah, kamu pengen pindah juga nggak apa-apa gitu, tapi ya mau nggak mau kamu harus adaptasi lagi di sana. Belum tentu kamu kayak kata orang tua aku itu, kayak belum tentu kamu di sana itu bakal senyaman di UNESA gitu kak. Kan belum tahu ya, kalau semisal pas udah pindah kampus ternyata lebih nyaman di UNESA, kan kita nggak bakalan tahu ya kak ya, kayak gitu. Jadi mengurungkan niat untuk pindah ya? Iya kak. Baik. Jadi di sini kakak merasa lebih takut ya dan cemas perkenalan nilai. Jadi di sini saya akan menggunakan teknik baik
dari pembicaraan kita tadi ya, setelah Kak Anita mengungkapkan permasalahan Kak Anita, mulai dari kecemasan nilai, kecemasan kesehatan, dan mementingkan nilai daripada kesehatan itu tadi. Di sini aku akan membantu kakak menggunakan salah satu teknik nih, namanya itu sistem desensitasi. Apa itu kak? Kalau boleh tahu. Jadi dalam teknik ini itu dilakukan secara bertahap nih kak, sampai kakak itu merasa kecemasan kakak itu mulai berkurang. Baik kak, oke. Jadi menghadapi situasi yang buat kamu takut tadi sedikit berkurang gitu. Kak. Lalu kalau misal Kak Anita merasa tidak kurang nyaman, Kak Anita bisa bilang ya, dan kita akan melakukan itu secara pelan-pelan. Iya kak. Jadi Kak Anita sekarang saya nih mau lebih tahu mengenai kecemasan Kak Anita tentang nilai itu yang lebih dalam, bukan hanya di dasar. Jadi Kak Anita boleh menceritakan. Jadi Kak Anita di sini saya ingin tahu nih lebih dalam mengenai situasi-situasi yang membuat Kak Anita tuh semakin cemas karena nilai Kak Anita. Kemarin itu ya kak ya, waktu kita itu lagi ada matkul MKWK ya kak ya, dimana MKWK itu kebetulan tuh matkul bahasa Inggris. Nah bahasa Inggris itu kayak, padahal itu dulu aku itu waktu SMA itu ya kak ya, setiap hari Minggu itu anak kelas 12 itu harus wajib mengikuti latihan TOEFL. Dan itu soalnya tuh persis sama latihan TOEFL kelas 12 SMA. Tapi kenapa kok nilaiku di sana tuh rendah rendah-rendahnya kak? Kemarin tuh waktu itu tuh kayak dosenku itu ya kak ya, kayak buka LCD gitu ya kak ya, dan kebetulan itu kelas gabungan kayak kak ya, sekitar ada 80 orang kalau nggak salah. Nah di situ tuh udah dikoreksi sama orang lain, itu tuh kayak nilainya tuh langsung disebutin kak, dan kebetulan nilaiku tuh dapat 27,5, dan itu pun aku nggak sendirian sih kak, banyak banget teman-teman yang nilainya emang di bawah itu, emang itu kak, emang nilainya rendah-rendah sih kak. Dan itu yang tinggi pun juga cuma satu anak kak, yang sekiranya di atas KKM kayak gitu kak. Dan di situ tuh aku kayak mikir, waduh gimana ya besok aku pas apa ini TEP, soalnya kan UAS-nya kan TEP ya kak ya, kayak gitu. Dan terus kalau semisal skor TEP-nya rendah, aku juga nggak tahu bakal kayak gimana, soalnya dosennya nggak bilang. Terus situasi apa nih yang bener-bener yang buat Kak Anda tuh yang bener-bener paling takut nih atau cemas gitu, yang bener-bener buat Kak Anda yang paling takut sekali mengenai nilai? Biasanya tuh kalau kayak semisal dosennya tuh kayak nakut-nakutin gitu sih kak, kalau semisal nilainya kalian rendah, kamu bakal ngulang di semester depan. Tapi juga nauzubillah min dzalik sih kak, aku nggak pingin, serem. Lalu ketika kecemasan itu muncul ya kak ya, reaksi apa nih yang dimunculkan oleh tubuh kakak ini? Ya kayak deg-degan gitu kak, terus kayak gemetar gitu kak badanku, kayak gitu sih kak. Apakah ada reaksi lain mungkin? Ada sih kak, cuman itu aja. Lalu dalam skala 1 sampai 10 nih kak ya, seberapa dari skala 1 sampai 10 nih seberapa kuat nih kecemasan kakak? 8 sih kak. Itu lumayan ya kak, Iya. Lumayan cemas ya. Lalu untuk menghindari kecemasan itu nih, apakah kak ada alternatif lain atau akan terus merasakan kecemasan itu sampai hilang-hilang sendiri, atau ada distraksi lainnya? Mungkin aku untuk menghilangkan kecemasan itu ya, aku tuh kadang tuh aku ini sih kak, imbangin sama mikir, oh iya temenku juga ada kok yang nilainya segitu, tapi aku juga nggak bisa kayak gitu aja sih kak. Mungkin aku kayak lebih lebih teliti lagi sama tugas-tugasku kayak gitu sih kak.
Sekarang nih kita susun ya kak ya, susun dari mana Kak Anita, situasi-situasi apa yang membuat Kak Anita semakin cemas, yang sampai dari yang situasi yang paling ringan sampai yang dari yang berat ya. Kita mulai dari yang kira-kira kamu bisa hadapi dulu nih Kak Anita. Jadi Kak Anita bisa menghadapi kecemasan itu yang di situasi apa? Yang bisa apa tadi kak? Yang bisa Kak Anita hadapi nih, di situasi apa nih kecemasan itu? Di situasi apa ya kak ya? Pas waktu presentasi sih kak. Gimana nih kamu bisa menghadapinya? Ya gimana ya, kalau semisal ditanya dosen, mungkin aku juga insya Allah sebisa mungkin juga menjawab sih kak. Lalu situasi mana yang paling kamu hindari? Ya itu tadi kak, yang bahasa Inggris itu tadi kak, nilainya itu kayak disebutin gitu kak, dan itu juga dilihat satu kelas. Dan itu juga nilainya anak-anak yang lain juga kak, jadi kayak aku kasihan banget gitu loh sama mereka, sama aku juga gitu. Dan itu kadang juga kadang itu kemarin tuh bilang ada juga kok yang nilainya itu dapat 5 gitu, tapi beliau nggak nyebutin sih, untungnya beliau tuh nggak nyebutin siapa anaknya kayak gitu. Kan kasihan ya kak ya kalau semisal disebutin. Kalau Kak Anita tadi membayangkan nih situasi ringan itu, apa Kak Anita bayangkan dulu nih situasi yang ringan tadi Kak Anita sebutkan nih, apakah rasa cemas itu langsung muncul atau Kak Anita bisa mengatasinya? Bisa mengatasinya sih kak. Kalau kamu nih Kak Anita nih mau mulai latihan dari situasi yang mana nih untuk mengatasi kecemasannya kira-kira? Maksudnya kak? Latihan untuk mengurangi kecemasannya itu dari situasi yang mana? Mungkin ya dari situasi yang yang lebih apa tadi, yang lebih enggak, yang lebih ringan mungkin ya, yang lebih berat mungkin ya kak ya. Baik, sebelum kita menghadapi situasi cemas yang kakak hadapi ini, saya di sini mau bantu Kak Anita. Sebelum kita lanjut untuk menghadapi situasi yang bikin kakak cemas ya. Iya. Saya di sini tuh mau bantu Kak Anita untuk belajar cara menenangkan tubuh Kak Anita ketika menghadapi situasi yang berat itu tadi. Iya, boleh kak. Kak Anita waktu merasa cemas itu pernah nggak langsung menenangkan diri Kak Anita sebelumnya? Pernah sih kak. Kalau boleh tahu seperti apa tuh cara menenangkannya? Ya aku tuh kayak berpikiran jauh lebih positif kak, kayak udah gak apa-apa, besok kan bisa dicoba lagi, bisa diperbaiki lagi nilainya, atau enggak katanya teman-teman nih kita balas di semester depan katanya gitu kak, terus nanti semester depan kita balas lagi di semester depannya, kan gimana itu kak, agak jadi di sini Kak Anita mau nggak saya ajarin untuk lebih di awalnya tarik nafas terlebih dahulu? mau kak. Jadi di sini Kak Anita bisa tarik nafas pelan-pelan. Jadi Kak Anita bisa tarik nafas terlebih dahulu nih. Ya, oke. Bisa dimulai dari nafasnya, lalu dibuang. Jadi kita bisa mulai dari teknik tarik nafas dulu. Kak Anita bisa tarik nafas, lalu dengan pelan-pelan lalu dibuang. Apa reaksi tubuh Kak Anita udah mulai lebih tenang? Udah kak. Bagian tubuh mana yang merasa paling tegang nih ketika kakak merasa cemas? Tidak ada sih kak. Lalu bagian tubuh mana nih yang merasa paling tegang saat Kak Anita merasa cemas? Kalau aku sih di dada kak, rasanya tuh kayak ada yang ganjel gitu.
Apakah perasaan mengganggu itu bertahan lama atau cuman beberapa menit saja? Jangan beberapa menit aja sih kak, tapi kalau kadang keinget tuh juga kayak deg-degan lagi gitu kak. Lalu ketika itu muncul nih, ketika perasaan itu muncul, apakah Kak Anita bisa melakukan teknik tarik napas lalu buang itu sendiri di rumah Bisa kak. dengan tenang dan pelan-pelan? Iya. Sekarang aku di sini mau Kak Anita tuh membayangkan situasi pertama tadi yang kita buat di daftar, yaitu situasi yang paling ringan dulu, lalu ke berat ya Kak. Dan kita ambil di situasi yang paling berat nih. Paling ringan dulu aja deh. Iya kak. Kalau Kakak Anita mulai merasa tegang, gunakan teknik relaksasi seperti yang sudah saya contohkan, sudah saya praktekkan ke kakak tadi. Iya kak. Coba bayangkan situasi itu. Bayangkan mengenai situasi-situasi yang tadi Kak Anita sebutkan, situasi yang membuat Kak Anita cemas. Lalu setelah dibayangkan nih, apa perasaan Kak Anita? Apa yang Kak Anita rasakan? Lebih bisa, kayaknya aku lebih bisa menghandle sih kak, lebih bisa udah bisa menanganinya. Jadi Kak Anita sudah bisa melakukan tarik nafas ya dengan baik. Lalu mau lanjut ke situasi yang menurut Kak Anita lebih berat. Boleh kak. Seberapa yakin Kak Anita itu bisa menghadapi situasi berat itu ketika situasi itu tuh akan terjadi lagi, akan terulang lagi di kehidupan kakak? 7. Sekarang kita bahas ya mengenai perasaan-perasaan tadi. Setelah melewati latihan ini, kakak bisa menerapkannya mengenai tarik nafas, lalu menghandle itu tadi itu di luar sesi ini. Bisa kak? Bisa kak. Setelah sesi latihan ini, sesi konseling ini, apakah kakak itu merasa perasaan yang dulu kakak takutin itu berubah atau akan tetap sama? Kayaknya berubah deh kak. Jadi rasa cemasnya sudah berkurang dibanding sebelumnya? Iya, sudah sangat berkurang sekali kak. Apakah teknik relaksasi mana yang membuat kakak tuh lebih merasa rileks? Nanti sih kak, kalau ada di situasi itu tadi mungkin aku bisa tarik nafas terus untuk menenangkan pikiran kayak gitu kak. Lalu mengenai pikiran-pikiran itu ya, apakah kakak udah bisa mencoba untuk membayangkan pikiran positif yang lebih luas lagi? Bisa kak. Baik, apa hal-hal baru nih yang kakak pelajari dari diri kakak setelah kakak bisa berpikir positif tadi dan melakukan relaksasi terhadap kecemasan itu tadi? Jadi sedikit lebih lega sih kak, alhamdulillahnya. Jadi kayak udah nggak seberapa terfikirkan lagi kak. Lalu gimana rencananya nih Kak Anita kalau nanti menghadapi situasi ini lagi, yang situasi ringan maupun situasi berat di dunia nyata? Apakah Kak Anita ada relaksasi baru lagi atau akan tetap memakai teknik tarik nafas? Mungkin kalau sudah ada relaksasi lagi, mungkin aku bisa menggunakan yang lain ya kak ya. Kalau boleh kalau tahu contohnya nih relaksasi apa yang memungkinkan kakak pakai? Mungkin apa ya, kayak kalau semisal bercerita kepada teman, apakah itu termasuk kak? Bisa sih untuk menuangkan pikirannya sedikit lebih agak lega ya. Iya, oke kak. Baik, udah lega kok kak kali ini. Jadi di sini Kak Anita sudah merasa lega ya mengenai kecemasan-kecemasan kakak sudah bisa berkurang ya. Iya kak. Untuk situasi berat maupun situasi yang ringannya. Iya. Jadi menurut saya kita selesaikan sesi konseling ini. Apabila kakak Anita nantinya merasa
kecemasan itu dan relaksasi itu tadi masih kedepannya masih belum bisa, kakak Anita bisa kembali lagi. Oke kak, baik. Terima kasih juga udah bercerita kepada saya, Kak Anita. Iya kak. Selamat pagi. Iya kak, selamat pagi. Terima kasih ya kak sudah membantu aku. Ya, selamat pagi Kak. Iya kak, terima kasih. Terima kasih. Sumpah